Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya atas nama Adin Rianti dengan NIM 20200015084 akan melakukan video untuk menceritakan sebuah cerita untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan apresiasi sastra anak SD dengan dosen pengampu Dr. Bia Ebi Prahetto MPD. Jadi di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Para Peri dan Pembuat Sepatu. Pada zaman dahulu, di antah berantah hiduplah 3 kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Lalu di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya, dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumahnya. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun sambil memikirkan sepatu apa yang akan ia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya. Pak tua, "Terima kasih istriku, aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepatu yang sangat bagus." Istrinya lalu berkata, "Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi?" Pak tua itu kaget karena ia tidak ingat pernah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu Pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang ia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget. "Pak tua, kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat, kurasa aku benar-benar sudah tua." Sepatu itu sangat indah sehingga pembuat sepatu menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Dan sepatu itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Pembuat sepatu sangat senang meskipun dalam hatinya masih bertanya-tanya siapa yang sudah membantunya membuat sepatu seindah itu. Setelah sepatunya terjual, ia pun langsung membeli kulit yang lebih banyak, cukup untuk membuat 4 pasang sepatu. Setibanya di rumah, sang pembuat sepatu langsung menyiapkan perlengkapannya. Namun, karena lelah seharian mencari kulit yang bagus, ia pun tertidur lelap. Tanpa disangka, para peri datang kembali untuk membantu sang pembuat sepatu tersebut. Kejadian yang serupa terulang kembali. Sepasang suami istri tersebut terkejut ketika bangun dari tidurnya melihat 4 pasang sepatu cantik dengan jahitan yang sangat rapih terletak di atas meja. Pembuat sepatu tersebut terus dikejutkan dengan sepatu-sepatu yang sudah tersusun rapi di atas meja. Sepasang suami istri tersebut kini hidup serba berkecukupan. Mereka sangat penasaran siapa yang selama ini sudah baik hati membantunya. Akhirnya, malam harinya mereka memutuskan untuk mengintip tempat kerja sang pembuat sepatu. Malam yang ditunggu, sepasang suami istri tersebut tiba. Mereka sangat penasaran, mereka pun bersembunyi di balik tirai. Setelah menunggu lama, di tengah malam mulai terdengar suara berisik. Ternyata para peri tersebut datang. Mereka pun langsung bekerja membuat sepatu-sepatu tersebut. Dengan sangat terkejut, sepasang suami istri tersebut akhirnya mengetahui siapa yang sudah sangat baik membantu mereka. Mereka pun sangat senang karena mereka dibantu oleh peri-peri yang baik hati. Nah, mereka pun berniat untuk membuat beberapa baju.
celana, mantel, dan topi yang berukuran kecil karena takut para peri tersebut kedinginan dengan menggunakan pakaian yang tipis. Keesokan harinya, pembuat sepatu tidak menyiapkan peralatan untuk membuat sepatu. Namun, ia meletakkan beberapa baju hangat, celana, mantel, dan topi dengan ukuran kecil. Semua itu dibuat oleh istri sang pembuat sepatu. Mereka pun meletakkan pakaian tersebut di atas meja dengan sebuah pesan, "Ini hadiah kecil kami untuk kalian. Kami sangat berterima kasih karena kalian sudah bersedia menolong kami." Isi pesan tersebut. Seperti biasa, para peri kembali datang saat malam hari telah tiba. Mereka sangat terkejut melihat apa yang tersusun di atas meja. Mereka sangat senang dan segera mencoba baju, celana, mantel, dan tidak lupa dengan topinya. Pakaian yang baru mereka pakai tersebut sangat nyaman dan hangat. "Sepertinya pembuat sepatu dan istrinya sudah tahu tentang kita," kata salah satu peri. Akhirnya para peri pun memutuskan untuk meninggalkan rumah pembuat sepatu karena mereka merasa pekerjaan untuk membantu pembuat sepatu dan istrinya sudah selesai. Pesan moral dari cerpen dongeng anak ini, peri dan pembuat sepatu adalah: jadilah anak yang baik, maka kamu akan dibantu dan disayang oleh orang lain.